Hai sahabat Naturindo dimanapun berada. Jumpa lagi nih di Naturindo Studio, dimana ini adalah podcastnya Jamu Indonesia. Bersama dengan saya Erlang, kali ini kita akan membahas mengenai kearifan lokal, keunggulan global jamu asli Indonesia. Jadi Naturindo Studio ini adalah podcast resmi dari Naturindo Group, dimana di sini kita mau membahas mengenai kesehatan alami, jamu, dan juga peluang bisnis jamu di Indonesia. Aduh, pasti seru banget, dan hari ini kita sudah kedatangan juga oleh narasumber ya. Aduh, hari ini tuh saya kurang enak badan teman-teman ya. Ini agak serak-serak. Saya yakin semuanya yang ada di rumah juga pasti merasa nggak enak ya, tenggorokannya nggak enak gitu. Aduh, memang ini musim pancaroba. Jadi kesehatan itu memang yang utama teman-teman ya. Dan jamu itu bisa jadi menyehatkan yang sehat dan mengobati yang tidak sehat nih. Aduh, ini jamu ini benar-benar melekat di kehidupan masyarakat Indonesia. Dan hari ini kita sudah mendatangkan narasumber yang kompeten untuk membicarakan soal jamu. Selamat pagi Mbak Duana. Selamat pagi Kak Erlang. Oke, baiklah, sebelum kita mulai ini saya punya pantun nih ya, buat yang di sana ataupun buat Mbak Duana. Oke. Bunga sekuntum jangan dipetik. Cakep. Oke, baiklah. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, oke, baiklah. wabarakatuh. Kalau di sini cantik, mungkin yang nonton di sana juga ada yang ganteng juga ya. Jadi daging sumsum setengah mateng. Cakep. Aduh, assalamualaikum ganteng. Ketemu lagi di Naturindo Studio ya. Oke. Oke, baiklah Mbak Duana, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak Erlang. Kak Erlang tadi lagi serat. Saya lagi enak badan. Wah, ini Mbak Duana, ini? by the way. Mungkin lagi musim pancaroba gitu ya. Tapi tadi saya sudah enak banget karena sudah minum jamu beras kencur. Jadi lumayan lebih terasa ini tenggorokannya lebih enak kayak gitu. Anget ya? Anget. Nah, kita ngomong-ngomong soal jamu nih, dari tadi saya juga membahas dengan pemirsa di sana bahwa kita akan mengangkat tema kearifan lokal, keunggulan global jamu asli Indonesia. Nih, pemirsa yang di sana pasti pengen tahu ya mengenai sejarah jamu Mbak Duana. Oke. Kira-kira nih, kalau kita tahu kan dulu zaman kolonial itu belum ada obat-obatan kimia dari barat. Pasti nenek moyang kita sudah menggunakan pengobatan secara tradisional. Salah satunya adalah jamu. Nah, kalau kita saat ini tahu jamu, orang-orang modern itu dari literasi apa saja sih Mbak sebenarnya yang memuat tentang jamu gitu? Oke, kalau jamu ini sebenarnya sudah dikenal dari puluhan tahun yang lalu, bahkan sebelum Masehi ya. Dulu itu ada bahkan tidak hanya di Indonesia, ada di Babilonia, ada di Mesir, itu semuanya sudah mengenal namanya jamu atau obat tradisional. Jadi menggunakan pengobatan dengan bahan dasar dari tanaman obat itu sudah dikenal sejak lama. Nah, ini bahkan sekarang juga banyak ini digunakan sekarang di Indonesia. Jadi Indonesia itu sudah mengenal jamu itu juga bahkan itu tadi sejak zaman penjajahan itu, karena yaitu tadi masuk mulai dari negara Babilonia dengan negara Mesir, dan juga di Indonesia sudah menggunakan jamu. Jadi kalau mengenai jamu literasinya apa, banyak sekali. Jadi kalau jamu yang bisa dikatakan jamu itu yang sudah digunakan sejak 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. Jadi artinya sudah 3 generasi ya, sejak nenek moyang kita itu sudah menggunakan, baru itu bisa dikatakan sebagai jamu. Nah, untuk bukunya atau literasinya itu ada Materia Medica, kemudian ada, kalau untuk yang resep-resep itu ada cabai puyang. Nah, itu cabai puyang tuh banyak banget sering didengar. Kalau saya sendiri kan taunya itu jamu cabai puyang ya Mbak ya. Sebenarnya itu kitab ya. Cabai puyang itu tanaman obat juga ada cabai puyang. Nah, kalau bukunya sendiri juga namanya cabai puyang. Iya, cabai puyang, kemudian nanti ada serat sentini. Oh, serat sentini ya, serat sentini. Nah, itu serat sentini itu digunakan pada saat kita membuat formulasi obat. Oh, jamu. Resep-resepnya ada di formulasi situ ya. Jamu itu kita bisa lihatnya memang literasinya dari cabai puyang, dari serat sentini, ada juga jampi-jampi Jawi. Oh, ada juga jampi-jampi Jawi. Nah, buku itu yang digunakan sebagai literasi karena memang sudah 50 tahun yang lalu itu sudah digunakan. Jadi sudah sah lah syaratnya sebagai empiris.
Jadi digunakan 50 tahun yang lalu, kemudian dibukukan, nah sampai sekarang juga masih digunakan. Nah kalau buktinya apa? Buktinya sendiri, kenapa kita harus mengangkat jamu lagi? Sudah digunakan sejak dahulu, buktinya itu ada di relief Candi Borobudur. Oh, ternyata Candi Borobudur memuat salah satu relief yang ada jamunya gitu ya? ya? Namanya relief Karma Wibangga. Karma Wibangga. Karma Wibangga itu reliefnya seperti kita menyajikan jamu, menyeduh jamu, menyajikan jamu itu ada di reliefnya di Candi Borobudur. Nah makanya ini sekarang kita back to nature tuh artinya ya berarti kita mengembalikan lagi warisan dari nenek moyang untuk mengembangkan jamu sebagai obat tradisional gitu. Oke, baiklah, luar biasa sekali ternyata ya, kalau ngobrol sama ahlinya tuh luar biasa rasanya. Jadi ternyata teman-teman semuanya ya bahwa 80% herbal di dunia itu tumbuhnya di Indonesia. Bahkan anti kanker yang ada di Amerika itu juga bahannya berasal dari Indonesia, teman-teman. Jadi memang back to nature, Indonesia itu punya kearifan lokal dengan keunggulan global, itu betul sekali, yaitu jamu asli Indonesia. Nah, ngobrol-ngobrol soal jamu tadi udah dikasih tahu kalau literasinya ada serat sentini, ada jampi jawi dan cabai puyang. Nah, kita mau ngobrol nih kalau misal kita pengen membuat jamu. Nah, tanaman-tanaman apa sih yang ada? Mungkin yang di sekitar-sekitar kita aja itu ada nggak sih yang bisa dijadikan untuk dibikin jamu atau pengobatan kayak gitu, Mbak? Oke, banyak sih sebenarnya Mbak Arlang. Jadi di kami itu juga di Naturindo itu kan ada namanya etalase tanaman obat. Nah banyak teman-teman yang field trip di kami itu ternyata nggak nyangka, oh ini bisa ya jadi tanaman obat. Dikiranya rumput. Dikira gitu cuma rumput. Jadi seperti alang-alang. Mungkin alang-alang sering melihat ya Kak Arlang, alang-alang, kemudian tapak liman. Jadi yang biasanya tumbuh bareng rumput-rumput itu kan biasanya ada di situ tuh tapak liman. Nah tapak liman ini juga fungsinya banyak sekali, bisa dipakai untuk tanaman obat. Kemudian apa lagi ya? Bumbu-bumbu dapur. Nah kita kan pasti kalau masak tuh pakai bumbu dapur ya. Iya. Oke, jadi bumbu dapur ini juga semuanya bisa digunakan sebagai pengobatan Kak Arlang. Gitu. Seperti jadi, apa nih contohnya nih? Contohnya kunyit pasti pakai toh? Pasti. Ya, kunyit pakai, lada pakai, temulawak, jahe juga semuanya menggunakan. Jadi tanaman-tanaman ini kita makan setiap hari. Artinya kita selalu menggunakan bumbu itu di tempat makanan kita. Nah itu sebenarnya juga bisa jadi bahan pengobatan. Jadi begitu kita sakit, ya kita nggak perlu ke dokter, kita ngeracik aja sendiri di situ. Karena bumbu dapur itu ibu-ibu pasti punya kan? Pasti punya. Gitu, ibu-ibu kan pasti punya. Jadi kita bisa langsung meracik sendiri aja. Gitu. Oh menarik banget ini Mbak. Jadi tadi saya juga mengalami sendiri karena tenggorokan nggak enak. Akhirnya minum beras kencur. Betul. Kencur termasuk juga ya? Kencur. Nah kencur itu kan makanya kalau batuk ya sudah kita langsung buat aja kencur itu, kita rebus pakai air, sudah kita minum. Dimakan langsung bisa juga ya? Bisa juga kalau memang kuat ya. Jadi kayak enak juga itu. Hippocrates itu kan pernah bilang our food should be our medicine. Wah. And our medicine should be our food. Jadi kan makanan yang kita makan itu harus bisa menjadi pengobatan untuk kita sendiri. Oke. Jadi bukan terus obat jadi makanan ya, bukan, tetapi apa yang kita makan itu harus bisa menjadi pengobatan untuk diri kita sendiri. Oke, menarik banget. Apalagi di wilayah timur kayak kita ini banyak masaknya pakai rempah-rempah ya, Mbak ya. Pasti pakai rempah-rempah. Jadi itu merupakan nasi goreng aja pakai rempah-rempah kan. Bawang putih pakai nggak? Pakai lah pasti. Bawang putih itu kan juga banyak sekali manfaatnya. Oh, salah satunya apa nih Mbak? Boleh nih bawang putih. Bawang putih bisa untuk anti diabetik juga bisa loh itu. Iya, oke. Nah, itu jadi banyak sekali meskipun remeng cuman kunyit, tapi kunyit kencur jahe itu manfaatnya banyak sekali. Iya gitu. betul. Oke, wah keren banget ya, ternyata sebagai masyarakat Indonesia kita tanpa sadar sebenarnya obat-obatan herbal atau tanaman itu berkhasiat ada di sekitar kita. Ada gitu ya, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Jadi tapi tanaman-tanaman yang tumbuh itu kayak alang-alang tadi Karlang itu ya hanya biasanya dibubuti, kemudian dipakai untuk makanan sapi biasanya ya. Sapinya itu yang sehat nanti ya. Gitu, sapinya yang sehat. Jadi kita juga harus bisa memanfaatkan. Oke. Iya, tidak hanya dipakai untuk sapi, kita sendiri juga harus konsumsi gitu ya. Jadi bagi dua lah nanti dengan sapi ya. Makanya sapinya tuh sehat-sehat ya. Gendut-gendut ya. Jadi kita juga harus bisa
mulai lagi membiasakan diri dengan tanaman obat itu sebagai bahan pengobatan untuk diri kita sendiri. Oke. Gitu. Nah, kalau kita udah tahu bahan-bahan tanaman obat yang ada di sekitar kita bisa untuk penyembuhan, ini teman-teman di rumah nih yang pemirsa yang nonton kalau mau bikin sendiri, itu cara pengolahan dan alatnya tuh apa aja sih, Mbak? Cara pengolahan, kita gampang aja kalau cara pengolahan itu. Kita berdasarkan dari Al-Quran aja ya. Jadi menggunakan yang ganjil. Umpamanya kita menggunakan daun ya. Daun misal, daun oke. sirsak misal. Daun sirsak atau daun binahong. Biasanya anak-anak itu amandel ya. Itu apa obatnya? Binahong. Oh, binahong. Aduh, Iya. pemirsa catet tuh. Kalau anak amandel langsung binahong. Gimana caranya nih, Mbak? Jadi cuma 3 lembar atau 5 lembar kita berikan air. Jadi 5 kalinya lah ya. Jadi itu nanti direbus sampai susut setengahnya, baru kita konsumsi. Bisa kita bagi 2, nanti dikonsumsi di pagi sama di sore hari dengan rebusan yang sama. Oke. Gitu. Itu Jadi bahannya alami dan aman ya buat anak-anak ya. iya, dan aman. Anak saya pun amandel juga cuman saya kasih terapi binahong itu ya. Jadi kan masalah yang paling sering anak-anak itu adalah amandel. Betul, apalagi suka minum es ya. Iya. Es lagi jadinya amandel ya. Kemudian tadi Kak Erlang Serak, batuk, ya sudah kita dengan deplokan kencur, kemudian kita kasih air panas, itu saja sudah cukup. Jadi secara sederhana, nah itu kan namanya sudah jamu. Nah, kenapa bisa menjadi obat tradisional lah? Itu baru pengolahannya lebih khusus lagi. Tetapi dengan cara itu pun sudah bisa menjadi pengobatan untuk kita. Gitu. Oke, nanti kita bahas nih pengolahan obat tradisional seperti apa. Nah, selanjutnya nih kalau kita udah tahu bagaimana pengolahan secara sederhananya, untuk hasil olahan tanaman obat itu bentuknya itu apa aja sih, Mbak, biasanya? Dan aku mau nanya nih, kalau misal minyak balur kan kita tahu ya ada kadang berambang sama minyak itu terus buat anak masuk angin, itu termasuk jamu atau bukan kayak gitu? Atau jamu tuh cuma yang diminum aja? Oke, jadi tanaman obat atau bahan alam itu ternyata bisa menjadi beberapa bentuk sediaan, banyak sekali. Jadi contohnya ya, kalau ini bisa diolah menjadi apa saja, itu bisa diolah jadi satu kosmetik. Kosmetik bisa juga. Kosmetik itu bahan alamnya bisa. Oke. Bengkoang itu kan juga dari bahan alam kan ya, pegagan. Nah itu bisa banget itu untuk kosmetik pegagan kan. nih ada nih, Mbak. Jadi kita pegagan di Indonesia banyak banget kan. Ternyata di salah satu negara Asia, di Korea itu jadi serum pegagan. Iya, serum pegagan. Betul. Jadi ternyata dari pegagan ya. Tapi jangan salah, pegagan itu ada pegagan darat, ada pegagan laut. Jadi yang kita ambil yang Centella asiatica. Itu jadi yang ada mana? Yang darat. Ya. Terus kemudian tadi kosmetik sudah ya. Kosmetik kemudian pangan olahan. Pangan olahan juga. Iya, pangan olahan contohnya bisa kita olah menjadi minuman seduh atau kita olah campur dengan menjadi nugget atau lain sebagainya. Nah, itu kan juga sudah berasal dari bahan alam. Oke, kemudian suplemen makanan juga bisa. Iya, suplemen makanan. Terus ada lagi itu tadi obat tradisional jelas. Kemudian yang terakhir adalah obat konvensional, obat kimia. Obat kimia kenapa bisa berbahan dasar itu? Iya, aku bertanya. Jadi obat kimia itu sebenarnya hasil sintesis dari tanaman. Baiklah pemirsa, dengarkan ya ini dari Mbak Do. Jadi obat kimia itu berasal dari proses sintesis tanaman ya. Jadi mencontoh dari kandungan yang ada di tanaman ini dicontoh kemudian dibuat sintesisnya oleh obat kimia tadi. Nah, back to nature ya, balik back ke alam yang alami. Jadi aja kenapa ya kan? kita harus minum yang sintesis kan kalau kita bisa minum yang alami kan gitu. Jadi macamnya bisa diolah menjadi apa saja. Kemudian kalau untuk bentuk sediaannya, tadi bentuk sediaan ada minyak, ada ini ya. Itu gimana itu? Bentuk sediaan itu namanya bentuk sediaan farmasi Kak Erlang. Ya. Jadi bentuk sediaan farmasi itu bisa menjadi tablet. Kemudian bisa menjadi supositoria. Apa itu? Supositoria ini yang dimasukkan ke dalam dubur, tetapi ini hanya untuk bisa indikasi wasir saja. Selain indikasi betul, selain indikasi wasir tidak boleh menjadi bentuk sediaan dari bahan dasar alam. Baik. Kemudian ada lagi
cairan obat dalam. Oh, ada juga dari Sirup. herbal. Sirup Iya, bisa ya? sirup. Jadi sirup itu kalau yang sekarang sirup marak ya. Itu kan serem banget, tahu-tahu ginjal akut gitu kan. Jadi sirup ini juga bisa digunakan sebagai berbahan dasar alam. Oh iya, dan lebih aman ya pastinya ya Mbak ya? Iya, lebih aman. Kemudian cairan obat luar. Nah, tadi yang disampaikan dibalur. Kak Erlang, minyak dibalur itu adalah salah satu sediaan cairan obat luar. baik. Jadi cairan obat luar itu bisa minyak, kemudian bisa Lulur krim, kali. Krim ya, bisa juga ya? krim, bisa lotion. Kalau krim biasanya untuk nyeri itu bisa. Oh iya ada tuh. Ya, itu Parem namanya itu ya. termasuk ya? Parem itu juga cairan obat luar. Jadi itu merupakan bentuk sediaan farmasi Kak Erlang. Oke. Ya, kalau yang berbahan dasar tadi bisa jadi kosmetik, bisa jadi apa namanya? Kapsul. Bisa jadi obat tradisional, bisa jadi suplemen makanan. Oke. Gitu Kak Erlang. Waduh, luar biasa, dari tadi kita ngobrolin tentang jamu dan banyak fakta-fakta yang baru saya tahu juga nih teman-teman ya, bahwa ternyata obat kimia itu adalah hasil dari sintesis dari tanaman alami ya Mbak ya. Tanaman obat. Baru saya baru tahu ternyata ini ya, dan pemirsa juga pasti juga baru tahu juga. Nah, ini kita masih membahas soal jamu. Jamu ini sangat luar biasa potensinya dan manfaatnya juga banyak banget. Nah, kira-kira kalau di luar Indonesia nih Mbak, negara-negara yang mengkonsumsi jamu dan memiliki potensi pasar itu negara mana aja sih Mbak ini saat ini? Kalau negara mana saja memang mungkin yang paling dekat dengan kita ya, ASEAN. Oh, ASEAN, oke. Ya, ASEAN itu kan memang lingkup yang paling dekat dulu dengan kita, dan culture-nya sama dia dengan kita. Betul, mungkin negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, kebetulan kita juga mendapatkan ini buyer dari Vietnam. Oh, baik. Betul. Jadi baik. Vietnam itu ternyata juga sudah menggunakan obat tradisional. Kemudian Thailand juga. Nah, itu ASEAN, yang ada di ASEAN itu kira-kira negara itu Kak Erlang. Kemudian yang banyak menggunakan obat tradisional. Kemudian kalau negara yang keluar itu ya ada Timur Tengah. Timur Tengah banyak ya rempah-rempah dan jamu di sana ya. Betul, karena kan asalnya mereka juga dari Mesir ya. Salah satu tadi yang pengembang pertama dari obat herbal atau obat tanaman, itu dari Mesir. Jadi mereka juga sudah familiar dengan jamu. Kemudian ada lagi Nigeria yang kemarin kemarin kita sempat ketemu. Jadi pemirsa, kemarin kita ngikuti pameran dan kita bertemu dengan tamu dari acara kenegaraan, dan itu adalah dari negara Nigeria di Afrika ya Mbak ya. Betul. Dan itu juga termasuk pengguna jamu juga di sana ya. Jamu juga ya. Jadi ternyata di sana juga antusiasmenya tuh tinggi terhadap jamu. Nah, itu mungkin negara-negara itu Kak Erlang yang sedikit culture-nya sama dengan kita. Oke, baiklah. Nah, ini ngobrol-ngobrol soal jamu diminati di negara di luar Indonesia. Ternyata jamu juga mendapatkan ini ya, jadi warisan non benda dari UNESCO ya. Nah, itu gimana sih maksudnya warisan non benda itu? Kenapa jamu bisa dinobatkan sebagai warisan non benda kayak gitu? Bisa diceritain nggak Mbak Duana? Oke, warisan non benda itu kan berarti memang dia tidak berbentuk. Tidak berbentuk. Artinya, tetapi dia punya manfaat gitu ya, punya manfaat. Jadi kenapa kita dijadikan itu nantinya akan menjadi non benda di apa tadi? Warisan non benda. Warisan benda ya, warisan non benda itu kan ya artinya ini sudah menjadi manfaat untuk warga Indonesia dan sudah diakui ya. Sudah diakui dan patut diangkat di UNESCO ya. Jadi patut diangkat sebagai warisan. Kalau dulu Candi Borobudur ya, nah itu kan benda. Nah sekarang ini yang non benda itu ada jamu mungkin salah satunya ya. Batik juga diangkat batik juga diangkat. Nah ini sekarang yang akan diangkat adalah jamu, karena ya itu tadi sudah memang benar-benar menyeluruh, artinya digunakan oleh masyarakat Indonesia, dan ini sudah warisan dari nenek moyang sejak dulu, dan ini mungkin bagi warga UNESCO ini adalah sesuatu yang unik ya. Betul. Sesuatu yang unik dari jamu aja. Ini apa sih yang membuat dia menjadi wow itu, karena ya itu tadi kita bisa olah menjadi pengobatan gitu. Oke, baiklah, karena jamu ini sudah diakui oleh UNESCO, kita juga patut melestarikan nih teman-teman yang ada di rumah. Jangan sampai nanti
warisan budaya Indonesia ini diklaim oleh negara lain Betul, nih ya, karena jangan kita tidak sampai, mau ya. melestarikan ya Mbak Iya, ya. dan tulisan jamu itu jangan dirubah menjadi DJAMO Itu ya. salah ya? Salah. Oh yang benar gimana dong, Mbak? Jamu tetap hanya JAMO, iya. Oh gitu. Iya, takutnya nanti kita menggunakan DJAMOE, jamunya nanti diklaim oleh negara lain. Oh, Jadi kita baik. harus tetap menggunakan jamu. Jadi kan takut dikiranya jamu itu tulisannya jangan lama gitu, Mbak. Jangan lama, jadi DJ, biar kayak iya. vintage kayak gitu. Betul, Ternyata biar kayak vintage. yang bener malah jamu. Yang bener baik, hanya baik, jamu baik. saja Oke, begitu. Biar tidak diklaim ya teman-teman, buat nulis jamu jangan DJAMOE tapi jamu ya, memang itu jamu asli Indonesia. Oke, baiklah Mbak Duana, ini kita luar biasa banget, jamu udah memiliki pengobatan yang manjur, alami, minim minim resiko ya istilahnya, atau minim efek samping kayak gitu. Nah ini jamu ini keunggulannya dibanding dengan obat kimia. Wah ini yang paling sering ditanyakan. Kadang orang mau beli jamu tuh masih ragu-ragu nih Mbak ya. Kalau yang masih pengen pakai obat kimia kayak gitu. Nah ini perbedaannya jamu dengan obat kimia tuh apa nih? Keunggulannya Oke. jamu. Keunggulannya jamu dibanding obat kimia. Nah tadi yang pertama kan tadi sudah. Oh iya, jadi dia adalah tiruan ya. Betul, obat kimia itu hanya sintesis dari obat bahan alam gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah efek sampingnya. Efek sampingnya jelas. Kalau obat kimia itu memang dari, kita bicara efek dulu ya, efek terhadap tubuh dulu. Efek terhadap tubuh memang untuk jamu ini memang relatif lama. Jadi harus sabar gitu. Betul, Ya. harus sabar, harus terus konsisten mengkonsumsi, kemudian baru bisa mendapatkan efeknya. Nah, untuk obat kimia memang efeknya cepat, Langsung kerasa langsung gitu. cespleng gitu ya. Jadi memang cocok digunakan untuk penyakit-penyakit yang akut. Oh, yang harus segera penanganannya. Harus segera penanganannya. Jadi penyakit akut ya silahkan menggunakan obat kimia. Tetapi kan untuk jamu tidak bisa kalau langsung cespleng. Kalau cespleng ya artinya di situ Wah, ada dipertanyakan. PKO-nya. Oh iya, aduh bahaya dong ya. Ada bahan kimia obatnya. Itu yang kita harus waspada. Kemudian tadi karena efeknya lama, ya dia akan menyebabkan efek sampingnya juga sedikit. Karena lama. Bahkan jadi- tidak ada kalau gitu menggunakan secara tepat. Oke. Jadi tepat indikasi, tepat komposisinya, kemudian tepat cara penggunaannya, tepat waktunya. Jadi kalau tepat itu semua ya, efek sampingnya sedikit bahkan tidak ada. Oh baik, berarti Jadi, banyak sekali ya. Iya, jadi apa yang dilabel itu ya harus kita taati. Oh, nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Jangan ngarang sendiri dan jangan nekat gitu ya. Jangan nekat. Jangan gitu ya. nekat. Jadi Oke. istilahnya yaitu tadi memang dengan jamu itu efeknya lama, kita harus konsisten, tetapi efek sampingnya sedikit. Beda dengan obat kimia, cespleng tetapi bisa menyebabkan Bermacam-macam efek samping. Iya, jadi organ kita itu kan ada banyak. Iya. Dan obat itu melewati semua organ. Artinya mulai dari kita minum sampai dia Keluar kita lagi. ekskresikan atau kita keluarkan itu kan melewati banyak organ. Nah ini obat kimia itu mungkin bisa mendapatkan efek dari untuk organ-organ tadi. Selain efek yang kita inginkan dapat, tapi dia juga bisa merusak organ yang lain. Waduh, ya juga Gitu. sih. Apalagi kemarin ini kan sempet rame yang ginjal akut itu loh Mbak Iya, Duana ya. oke. Nah, ini banyak juga orang yang mau mengkonsumsi jamu itu masih takut. Mereka tuh masih bertanya-tanya nih, bener nggak sih jamu itu menimbulkan endapan yang nggak bagus buat ginjal? Nah ini harus dijawab nih karena banyak yang tanya. Silakan nih. Kayak kalau endapan di ginjal itu dulu itu kan jamu itu kan biasanya dari serbuk kemudian hanya diminum. Nah, sekarang kita sudah menggunakan teknologi namanya ekstraksi. Oh ekstraksi. Ya, Apa jadi tuh, kalau gimana tuh? ekstraksi ini kan hanya sarinya saja yang kita ambil. Sarinya apa yang di tanaman yang kita inginkan itu kita ambil, kemudian kita olah menjadi obat tradisional jamu tadi. Nah, kalau sudah dalam bentuk ekstraksi, ya sudah tidak ada endapan lagi Kak Erlang. Oh baik. Ya, jadi sambil kita harus selalu konsumsi air putih. Ya, konsumsi air putih ini kan juga penting untuk kesehatan organ ginjal kita gitu. Jadi selain dengan obat-obatan, wah obat wae lah aku wes mari gitu ya, ndak begitu. Tetapi kita juga harus mengimbangi istilahnya dari makan juga dari minum air putih. Insya Allah itu nanti juga akan bisa menetralkan semua organ kita.
Oke, gitu. baiklah. Kemudian tadi ya masih ada kelebihan dari obat tradisional dan juga dibanding obat Obat kimia kimia. tadi. Jadi karena dia berefek kecil, otomatis dia cocok untuk penyakit-penyakit degeneratif. Oh, aduh yang kayak asam urat, Oh, kolesterol, itu kan sudah kayak gitu tidak ya? bisa hilang dari obat ya. Iya banget. Jantung itu Iya kan banget, iya. harus selalu konsumsi obat-obatan. Nah, ini cocok untuk digunakan untuk penyakit degeneratif. Oke, Gitu. Jadi kayak jantung, kemudian kayak osteoporosis, kemudian diabetes mellitus. Iya, Itu betul. kan artinya ini sudah berkelanjutan nih penyakitnya dan sudah tidak bisa stop obat. Betul, harus minum obat terus. Waduh, Betul. tahu-tahu nanti takutnya ginjalnya yang bermasalah Nah, itu gitu kalau kan. kita menggunakan obat kimia, tetapi kita karena menggunakan obat herbal, yaitu efek sampingnya bisa kita minimalisir. Iya gitu. betul. Dan sekarang udah banyak banget yang beralih dari kimia menuju ke herbal karena tahu bahwa herbal itu lebih minim untuk efek sampingnya seperti itu. Nah nih, Iya. kalau tadi diomongin Mbak Duana bahwa teknologi ekstraksi itu membuat endapannya nggak ada sehingga hanya sarinya dan itu membuat jamu menjadi aman dan ramah terhadap ginjal. Artinya pemirsa, teman-teman semuanya, teman-teman kalau mau konsumsi jamu itu harus pilih jamu yang bagus. Teman-teman harus tahu bagaimana produksinya, siapa yang memproduksi, ini sediaannya atau bahannya itu benar atau enggak. Nah ini saya mau tanya sini sama Mbak Duana nih, ciri-ciri jamu yang baik nih. Jadi gimana sih tipsnya buat para teman-teman yang nonton nih untuk memilih jamu yang baik tuh? Apakah harus ada izinnya? Apakah kemasannya harus yang bagus kayak gitu atau Oke. rasanya harus enak kayak gitu? Gimana? Boleh silakan nih Mbak Duana nih. Oke, kalau rasa karena ini sudah kapsul, tertutupi ya Karla. Jadi yang kita takutkan adalah rasa pahit itu sudah tidak pahit. ada begitu ya. Kemudian kalau untuk kemasan ini yang harus kita lihat adalah kemasannya terlebih Oh dahulu. malah kemasannya dulu Betul. ya. Jadi kalau yang Bepom itu yang selalu diunggulkan adalah ceklik. Oh ceklik apa Ceklik tuh? itu Yang apa, mana nih Carla? ceklik? Aduh saya nggak tahu. Ceklik itu apa? Checklist bukan? Ceklik, KLIK. Aduh nggak tahu saya. Apa itu ceklik? Menyerah Oke. menyerah saya. K, kemasan. Oh kemasan, Iya, oke. kemasannya kita lihat dulu bagaimana. Oke, kemasannya ini oke sudah semuanya istilahnya ini karena contohnya aja di kami ya di PT Naturindo Fresh itu selalu memproteksi produk itu dengan security produknya. Jadi mulai dari luar aja oh ini yang buat PT Naturindo Fresh. Oh iya oke. Ya, Udah karena jelas yang buat sudah siapa ada gitu ya. embosnya juga di kemasannya tidak di label ini ya ya, Carla. oke, baik. Betul. Jadi di kemasannya oke ini sudah PT Naturindo Fresh. Jadi sudah yakin ya ini produsennya cocok. Kemudian L. Apa Tadi tuh L? sudah KLIK. Yang L. label kemasan. Labelnya kenapa nih Iya. labelnya? Label kemasannya kita lihat sudah ada nomor POM TR-nya belum? Oh ini sudah ada Sudah dong. ada. Oke. Jadi POM TR ini juga kita harus cek karena ini soal legalitas. Oh bisa jadi ada yang asal mencantumkan iya, aja betul. gitu ya. Jadi Oke. legalitas produk itu ada di POM TR. Oke. Ini sudah terdaftar atau belum? Atau jangan-jangan satu nomor ini untuk semua produk yang dikeluarkan oleh PT tersebut. Waduh. Gitu ya, oleh produsen tersebut. Jadi harus dicek Dicek. karena nomor POM TR ini adalah untuk satu brand. Oh, oke satu brand Satu ya. brand Berarti itu kalau satu nomor POM ini TR. sama ini beda ya Beda, POM TR-nya. beda Oke, POM baik. TR-nya. Jadi harus kita cek dulu POM TR-nya apakah sudah cocok gitu nanti bisa kita cek juga di mana cek nih? Bepom. Cek Bepom berarti Iya. langsung masuk webnya Bepom. Betul, ke webnya Bepom dicek dimasukkan aja nomor POM TR-nya. Oke, baik. Kalau itu betul itu akan keluar nanti siapa produsennya, ini produknya apa, itu Oke. nanti akan keluar di cek Bepom itu. Oke. Oke, kemudian label kita lihat dulu ininya komposisinya. Komposisi ya Betul, ini ada di ini harus komposisi. komposisinya harus kita cek dulu. Oke, ini komposisinya apa? Oke, semuanya dari herbal, Alam. Oh, dari oke. alam, dari tanaman obat. Oke, kemudian cara pakainya. Oh ada cara pakainya. Iya dong, ada. dosisnya Oke. atau anjuran konsumsinya itu ada Kak Erlang. Ada ya ya. Nah, ya, itu ya. harus dicek dulu. Kemudian siapa produsennya itu harus ada. Oke baik. Ya, kalau itu di situ tidak ada nama produsennya itu berarti ini produk abal-abal. Produknya yang bikin siapa Iya, gitu ya. atau bisa kita telusuri. Jadi
sekarang itu udah zaman digital Iya, ya. bisa di googling. Bisa di googling Naturindo Fresh ini apa, bener ada atau Oh iya, tidak. jangan-jangan nggak ada pabriknya. Jangan-jangan nggak ada, ini jangan-jangan bohong ini. Bisa di googling. Bisa di googling. Jadi kalau itu memang sudah keluar, oh berarti sudah terbukti ini ada produsennya. Oke, menarik. Artinya produk ini sudah legal dan aman betul. dikonsumsi. Dan ada halalnya juga ini ya ternyata. Betul. Oke, baik. Oke. Kemudian yang I tadi izin edar Kak Elang. I ada Jadi izin edar. KLIK. KLIK, K itu kemasan, L itu label, I itu izin edar. Tadi yang POM TR tadi. Oke, ya, baiklah. POM TR ini wajib kita cek pokoknya. Harus. Ya. Begitu kita beli produk itu harus kita cek dulu nomor izin edarnya. Kemudian yang K. K apa? Kadaluarsa. Oh, tanggal kadaluarsa atau expired date ya. Tanggal kadaluarsa gitu. Jadi tanggal kadaluarsanya ada atau tidak. Jadi kita menggunakan produk apapun kosmetik, kemudian bedak bayi itu juga ada kadaluarsanya loh Kak Arlang. Jadi itu wajib harus dilihat kadaluarsanya kapan. Apakah ini sudah lewat atau masih aman digunakan, itu harus dicek dulu kadaluarsanya gitu ya. Baiklah. Jadi banyak produk-produk ini yang masyarakat itu nggak kalau itu ternyata ada kadaluarsanya. Iya, kadang aku aja ada kadaluarsanya ya. Iya. Kita nyebut merek nggak apa-apa ya, mohon maaf pemirsa. Iya, seperti Air mineral ya, air iya, mineral. pembalut itu juga ada loh Kak Arlang. Iya, aku juga baru ngeh Iya, kalau ada jadi kadaluarsanya. itu harus selalu kita cek supaya kita aman mengkonsumsi. Jadi jangan sampai menyalahkan produk padahal yang dikonsumsi itu bukan produk yang betul. Iya, dia nggak ngecek dulu Iya, ya. karena dia nggak ngecek dulu, ini ternyata sudah expired date tetapi masih dikonsumsi. Wah ya, itu bikin jadi nggak jadi nggak toying sehat ya. sakit gitu ya. Bisa bikin jadi sakit, jadi tidak jadi sembuh malah jadi tambah sakit nanti ya. Jadi harus diperhatikan semuanya itu, mulai dari kemasannya, dari labelnya, dari izin edarnya sampai ke kadaluarsanya. Nah, itu untuk kita mengecek sebelum kita mengkonsumsi jamu. Jadi bagaimana harus memilah dan memilih jamu yang baik dan benar, itu tadi Kak Arlang. Oke, baik. Dan ini di label itu sekarang sudah ada namanya 2D barcode-nya. Apa itu 2D barcode? 2D barcode ini dikeluarkan oleh BPOM. Oke. Jadi untuk kita mengecek legalitasnya produk ini betul apa tidak. Langsung di-scan aja ya nih Mbak ya? Di-scan aja. Waduh, canggih banget nih berarti Iya, ya. ini lewat aplikasi BPOM Mobile namanya. Jadi nanti bisa di-download saja. Ini sudah ada di smartphone ya. Pasti semuanya sudah menggunakan smartphone. Jadi bisa di-download saja aplikasinya. BPOM Mobile. BPOM Mobile. Oke, pemirsa ya, dimanapun berada, kalian apalagi yang udah marak akhir-akhir ini ada obat-obatan yang tidak baik Palsuan palsu gitu ya. kayak gitu, pakai atau download aplikasi BPOM Mobile. Jadi teman-teman bisa langsung scan tuh di barcode-nya. Jadi kalau produk yang benar, yang baik sesuai dengan izin dari BPOM itu pasti ada tuh di barcode-nya ya, Mbak ya. Barcode-nya ada POM TR-nya. Jadi POM 2D barcode ini akan keluar semua nanti. Sama seperti kita ngecek di BPOM, dicek BPOM tadi langsung Kak keluar Arlang. ini dari produsen Sama, siapa, terus manfaatnya iya. apa kayak gitu ya. Betul. Oke, baik. Kalau manfaatnya enggak ada, hanya deskripsi produknya saja. Deskripsi produk. Betul, Oke, gitu. baik. Itu Kak Arlang. Oke, siap. Berarti teman-teman yang lagi nonton dimanapun berada, kalau mau pilih jamu yang bagus, yang oke, itu nanti jangan lupa pakai cek klik. Ini ya Iya, cek klik. Kalau BPOM cek klik ya. Jadi tetap di cek klik ya. Itu yang pertama adalah kemasan, label, izin edar, dan yang terakhir adalah kadaluarsanya ya. Oke, berikutnya nih. Waduh, kita dari tadi ngobrol-ngobrol tentang jamu, tentang dulu jamu itu dipakai di kitab apa. Kita ngobrol di sini ada produk nih. Namanya produk apa nih Mbak nih? Naturindo ya. Waduh, ini pemirsa mungkin belum kenal ya bahwa perusahaan Naturindo Group, Naturindo Fresh dan Naturindo Suraniaga itu punya produk herbal sediaannya berupa kapsul ya Mbak ya. Betul. Nah, ini keunggulan dari produk kita yang di Naturindo ini apa sih Mbak, keunggulan dari produk Naturindo ini? Oke, keunggulan dari produk Naturindo yang pertama jelas berbahan dasar dari tanaman obat tadi ya. Iya. Jadi keunggulannya ya kita menggunakan, tadi judulnya adalah kearifan lokal. Iya, betul. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang memang sudah ada di lingkungan sekitar kita. Kita memanfaatkan apa yang ada di alam. Oke. Jadi seperti di Al-Quran itu juga disebutkan loh Kak Arlang. Oh iya, di surat Asyura. Wah iya ya. Ya, itu juga menyebutkan bahwa
itu sudah ditanam tanaman, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Intinya begitu ya, tapi saya tidak hafal itu Oke, baiklah bunyinya ya. seperti apa, tetapi itu sudah ada di Al-Quran bahwa kita harus menggunakan Iya, tanaman yang ada memanfaatkan di tanaman, alam itu oke. untuk pengobatan kita. Nah, itu kami memanfaatkan itu. Jadi semuanya berbahan dasar dari Alam. tanaman obat. Kemudian yang kedua tentu menggunakan teknologi ekstraksi Ekstraksi ya, jadi nggak ada endapan ya Mbak ya. Ya, jadi teknologi kami sudah menggunakan teknologi ekstraksi, jadi insya Allah sudah aman. Jadi sudah dipilah dan sudah dipilih juga bahan-bahannya. Jadi bahannya kenapa ini harus ada 5 macam? Jadi biasanya komposisinya ada 5. Nah, karena ini jamu, otomatis kita juga akan mengobati selain dari apa yang kita tuju atau organ apa yang sakit atau organ apa yang kita tuju untuk pengobatan, kita juga mengobati gejalanya Karla. Oh baik ya. Jadi gejalanya penyakit itu kan kenapa ini bisa sakit hipertensi? Gejalanya itu kan ada banyak. Pusing, misal pusing, terus tengkuk yang pegel-pegel ya. Atau biasanya kalau hipertensi itu karena ada penyumbatan pembuluh darah, begitu ya. Jadi kita bisa dengan gejala-gejalanya tadi kita obati semuanya. Jadi biasanya pusing itu juga itu ada kandungannya di situ. Kemudian untuk yang melebarkan pembuluh darahnya juga ada. Kemudian yang dibuang di urin itu lewat namanya diuretik itu juga ada kandungannya ada di situ. Jadi semuanya sudah ada di situ. Jadi satu produk ini sudah bisa berbagai cara mengobati semuanya begitu. Jadi kalau biasanya jamu itu kan kandungannya cuma satu ya, misal cuma satu kapsul bisa. kunyit putih, kapsul penggagang. Ternyata ini banyak, ada 5 dan ada ini 5. menyembuhkan gejala-gejalanya. Iya, gejala-gejalanya juga iya. Jadi tidak hanya mengobati gejalanya, tetapi kita sisipkan juga untuk meningkatkan kesehatannya. Jadi pemeliharaannya selain mengobati, tetapi juga ada yang memeliharanya apa ini? Yang memelihara kesehatannya juga ada di komposisi ini. Jadi satu produk insya Allah sudah lengkap Karla. Luar biasa ya. Ini resepnya luar biasa banget. Jadi kalau yang punya sakit itu waduh langsung aja ini nanti gejala-gejalanya juga langsung dilibas semuanya, langsung sembuh ya. Iya, keunggulan yang lain. Ini kami juga sudah ihya. Ihya ini tidak hanya produknya yang halal, tetapi tempat produksinya itu juga sudah halal Kak Erlang. Jadi kami ini sebagai produsen halal. Gitu. Kami ini pemenang dari Indonesia Halal Industry Award. Wah, luar biasa ya. Untuk kategori farmasi and kosmetik gitu. Jadi obat-obatan ini termasuk ke dalam farmasi. Jadi kami ini sudah produsen halal, dicap sebagai produsen halal. Bukan hanya dari bahannya, tapi prosesnya semuanya menggunakan alat-alat dan juga benda-benda yang sudah halal gitu ya. Betul. Jadi yang mesinnya halal, kemudian ada yang biasanya tidak hanya mesin ya, biasanya kita tuh ada menggunakan alat penolong seperti saput. Oh iya, yang ada bulu-bulunya. Bulu-bulunya. Jadi kita sudah tidak menggunakan yang berbulu. Oh gitu enggak ya? Iya, kami kuasnya menggunakan gitu? custom kuasnya. Oh custom plastik. Oh kita pakai plastik. Iya, jadi kita bikin sendiri Mbak Arla. Saking berhati-hatinya kita halal kayak gitu. Betul. Ya. Jadi kita benar-benar menjaga tempat produksi kami ini supaya bisa tetap halal. Jadi tidak hanya tadi dari mutu yang kita jaga, tetapi kehalalannya juga tetap kita jaga begitu. Kemudian apalagi ya Karlang? Ya memang ini juga kami sudah menggunakan botol atau produk yang tidak dipunyai oleh perusahaan lain. Sudah custom gitu sudah ya. Custom. Jadi ini hanya untuk PT Naturindo Fresh aja. Jadi sulit dipalsukan gitu. Jadi mulai dari luar sampai dalam. Oh, ini ada labelnya juga. Iya, ada logonya. Sampai dalam loh Karla. Dalam juga ada logonya. Bukan dalam ada logonya, apa tetapi dong? Kapsulnya. Oh iya benar. Kapsulnya kan kita sudah printing. Betul. Warnanya juga sudah custom. Jadi nggak ada yang menyamai. Kalaupun ini mau memalsukan produk pasti kelihatan. Iya, jadi memang sudah dijamin keorisinalitasannya biar nanti pemirsa kalau mau beli produk Naturindo ini jangan sampai tertipu dengan yang palsu ya. Iya. Oke, waduh banyak banget keunggulannya, sudah jelas produsennya, kemudian manfaatnya juga udah banyak. Betul. Ya,
Kemudian juga ada dapat penghargaan juga. Aduh, udah luar biasa ini produk Naturindo. Oh, Mbak Duana, ini kita di depan ada produk-produk Naturindo. Boleh diterangkan mungkin satu produk aja dan khasiatnya nih, boleh silahkan nih satu aja nih, satu deh. Oke, baiklah. Satu aja. Mungkin kalau yang satu saya pilih yang ini ya, karena Oh, karena kamu pilih sudah yang ini? saya pegang ini. Jadi Waduh. apa namanya, Staminofit. Waduh, apa nih kalau lihat dari kudanya ini kayaknya Ada apa? Menurut Kak Arlang ini apa ini? Udah ada kudanya itu. kalau ada gambar Apa itu, kuda Kak itu Lang? biasanya keperkasaan gitu ya, Keperkasaan, dan oke, baiklah. tanpa lelah gitu. Apa lelah? Strong, genjot terus gitu ya Kak Arlang. Apa nih, Oke. apa nih produknya, apa nih? Oke, jadi Staminofit ini untuk stamina laki-laki. Oh, baik. Iya, jadi untuk stamina laki-laki supaya bisa tetap fit. Fit olahraga Saya nih. bilang fit aja ya, gitu. Fit, Saya oke, bilang baik. fit aja ya. Jadi takutnya nanti kenapa-napa gitu. Oke, baiklah. Oke, baiklah Mbak Duana, ini kayaknya kita perlu tahu nih satu produk yang ada di depan kita nih, produknya Naturindo. Oke. Boleh dijelasin satu aja Oh, produknya? satu aja. Oh, boleh, Oke, silakan siap. Mbak Duana nih. Oke, ini karena saya sudah pegang ya Oke, ini Kak oke, Arlang, apa dan nih, ini apa nih? sangat menarik sekali dan biasanya pasti diincar kayaknya ya. Ini ada gambar kuda-kudanya Gambar kuda. kalau nggak salah ya. Kira-kira apa itu kalau gambar kuda itu? Aduh, Kak itu Arlang? kayaknya keperkasaan yang tanpa lelah, tanpa henti kayak gitu ya. Tanpa hati ya. Ini apa nih ini? Langsung ya kita Langsung. ya. Oke, jadi betul tadi tanpa henti tadi. Jadi Staminofit adalah untuk membantu memelihara stamina pria. Gitu ya. Jadi strong bagai kuda kan, gitu ya, supaya bisa Langsung traveling. traveling kemana-mana ya. Ini fit Kak Arlang, fit. Oke, ya. baiklah. Fit jadi untuk mememelihara stamina pria dalam hal apapun. Dalam hal apapun ya, Hal apapun loh ya. apapun Bisa loh ya. olahraga, Betul. bekerja, Atlet juga bisa. pasti butuh stamina dong. Oke. Ya, atlet butuh stamina. Betul, Kemudian betul. yang eksekutif muda, esmut. Butuh stamina juga. Oh, kalau Butuh luar stamina, kota gitu ya, iya. misal kunjungan kayak gitu ya. Betul. Oke, baik. Esmut, stamina perlu kan? Perlu banget, Ya, perlu jadi banget. dalam segala hal. Oke, Tidak baik. hanya traveling yang itu tadi heeh. Kak Arlang, Oke, tetapi oke. semuanya juga Semua bisa yang membutuhkan menggunakan. stamina ya. Betul, karena kan kita butuh stamina dalam kehidupan kita Betul, sehari-hari. betul. Selain dengan yang itu ya, gitu. Jadi semuanya tetap kita perlukan Oh, stamina. Bahannya. Oke, ada Purwoceng. Waduh, itu terkenal banget kalau itu Bro Oke, Ceng udah. tahu ya terkenal Tahu. untuk apa ya? Oke, Pasak Bumi. Waduh. Ada jahe merah, sambiloto dan pegagan. Waduh, itu berlipat ganda jadikan satu gitu ya. Berlipat ganda jadi Dan udah satu. ekstrak lagi. Udah ekstrak lagi. luar Jadi biasa. patut nggak kalau kita kasih gambar kuda? Wah ya, kuda tiada henti. Kuda tiada Kerja henti. keras sebagai kuda Kerja ya. keras sebagai kuda ya. Dan ini nanti kita bahas nih di segmen lain, di Oke, segmen lain. iya. Jangan di sini ya Karla. Jangan di sini. Oke. Ini produk ini akan kita bahas di segmen berikutnya. Jadi teman-teman kalau mau tahu tentang produk Staminofit, next ikut sesi Naturindo Studio yang berikutnya ya. Oke, ini Mbak, kita sudah ngobrol soal salah satu produk yang sangat menarik, dan produk Naturindo ini sudah jelas izin edarnya, sudah mendapatkan penghargaan juga. Ini mendapatkan produk Naturindo itu di mana sih kalau pemirsa atau penonton pengen dapat nih Pengen produk? dapat, oke. Heeh, Gampang belinya di sekali. mana belinya? Gampang sekali. Jadi Di mana, kalau di mana? produk-produk Naturindo Fresh ini hanya tunggal pemasarannya. di mana? Itu oleh PT Naturindo Suryaniaga. Oke. Gitu. Kalau PT Naturindo Suryaniaga itu sudah di mana aja. Jadi sudah di Pulau Jawa ini sudah dipenuhi oleh PT ya. Naturindo Suryaniaga. Selain itu bisa juga di marketplace. Oh iya, berarti di Iya, marketplace banyak banget teman-teman ya. Betul. Kalau sementara ini biasanya Shopee. Oh iya. Nyebut Gitu iklan nyebut ya, nggak maaf apa-apa, ya. nggak apa-apa. Kita nggak Maaf ya. disponsorin kok, kita Nggak disponsorin, tenang. Lazada ada juga ya. Malah diperjelas ya. Oke, baik. Jadi boleh buka-bukaan dong ini ya. Boleh. Nanti siapa tahu jadi sponsor malah. Oh iya siap. Jadi ada S, ada L dan ada T. Betul, kan? toko hijau, toko oranye, toko biru Toko ya. biru. Iya, Jadi iya, semuanya sudah ada di situ. Oke, baiklah. Ketik aja Naturindo Langsung tuh muncul semua. bret. Betul. Keluar semua tokonya, tinggal mana yang terdekat. Oke, ya. gitu ya. Jadi gampang banget teman-teman kalau mau dapat produk Naturindo udah ada di mana-mana, di Di mana-mana. marketplace, di kabupaten teman-teman semua, di Jawa terutama ya sudah ada kantor cabang Naturindo Suryaniaga yang terdekat dari rumah teman-teman. Oke? Ya, jadi tidak hanya online. Iya, bisa offline juga Iya, bisa. offline juga bisa. Jadi ada webnya. Kalau Oh, iya. mau cek ini saya bisa beli di mana kalau ini offline. Ada Webnya apa nih webnya? naturindofit.com. Betul, www.naturindofit.com. Di situ informasi juga sudah lengkap, kantor pemasarannya juga sudah Betul. ada. Jadi mana nih saya di Grobogan, kira-kira
saya lari kemana nih, ke kantor mana ini, alamatnya di mana, menghubungi siapa, itu di situ sudah ada semua. Jadi tidak perlu bingung saya mau cari kemana, nggak perlu cari saya, nggak perlu cari Kak Erlang, tetapi cari saja kantor pemasaran yang terdekat, gitu ya. Oke deh, terima kasih Mbak Duana. Nggak kerasa kita sudah mungkin 1 jam ya ngobrol di sini, nggak kerasa 1 jam ya. apa ya? Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak banget tentang jamu, itu masih banyak yang pengen kita kupas. Tapi nanti kita akan ketemu lagi di Naturindo Studio di episode berikutnya ya Mbak ya. Oke, siap. Oke, nanti kita bahas yang lebih menarik mengenai jamu, mengenai kesehatan alami dan juga peluang bisnis jamu di Indonesia. Tetap bersama dengan Naturindo Studio dan saya ucapkan terima kasih Mbak Duana sudah hadir di Naturindo Studio. Siap. Jangan kapok ya, jangan kapok ya. Insyaallah. Oke, baiklah. Untuk teman-teman yang nonton Naturindo Studio jangan lupa untuk subscribe, komen dan share ya untuk supaya nanti Naturindo Studio semakin berjaya di udara. Oke, terima kasih. Saya Erlak Sidika dan Duana Chandra Dewi Kurnia. mohon izin dan sampai jumpa. Bye bye.